Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Gunung api Sinabung kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 1.000 hingga 5.000 meter sejak Sabtu lalu. Akibat erupsi Sinabung, 24 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo terpapar abu vulkanik yang berdampak pada kerugian kesehatan, permukiman, dan pertanian. Pada Sabtu 8 Agustus, Gunung Api Sinabung kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.000 meter yang mengarah ke timur tenggara. Erupsi kembali terjadi pada Senin 10 Agustus sebanyak 2 kali dalam satu periode pengamatan dengan ketinggian kolom abu 2.000 hingga 5.000 meter. Akibat erupsi tersebut, sebanyak 24 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo terpapar abu vulkanik. Permukiman warga diselimuti abu, sedangkan lahan pertanian hortikultura milik warga seluas 1.843 hektar terancam gagal panen dengan kerugian yang ditaksir mencapai 40 miliar rupiah. Hari Senin yang sangat besar sekali, dan ini sangat besar sekali dampaknya terhadap khususnya kesehatan dan pertanian. Dalam hal pertanian adalah sampai sekitar 1.843 hektar hortikultura tanah Karo habis dengan adanya debu itu. Kerugian sekitar lebih kurang 40 miliar. Tidak hanya dampak material, kesehatan warga juga terganggu akibat paparan debu vulkanik. Pihak PVMBG menyampaikan potensi terjadinya erupsi susulan bisa saja terjadi, mengingat aktivitas Gunung Sinabung dari pantauan seismogram yang menunjukkan gempa tremor dan gempa hembusan masih berlangsung. Warga diminta untuk terus waspada karena Gunung Sinabung saat ini berada di level 3 atau siaga dan dihimbau untuk tidak memasuki zona merah radius 5 km dari Gunung Api Sinabung. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema tanggap hadapi erupsi Sinabung bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara, Riyadil Akhir Lubis, dan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Benjamin Gunawan. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Dialog Sumut dan di studio Metro TV Sumut. Dan kita telah terhubung dengan salah satu narsum kita yang di luar dari studio dengan petugas PVMBG Gunung Api Sinabung, Armen Putra. Selamat siang, Pak Armen. Ya, selamat siang, Pak. Pak Armen, saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Bapak. Pak, apakah situasi di Gunung Api Sinabung saat ini sudah berjalan normal atau sudah seperti apa? Dan apakah ada kemungkinan kembali terjadinya erupsi susulan? Ya, untuk Gunung Api Sinabung sampai saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi, tremor juga masih ada. Dan barusan ini terjadi erupsi pukul 13.08 dengan arah angin masih mengarah ke arah timur tenggara dengan kecepatan sedang hingga kencang. Untuk masih berada di sekitar lereng Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini. Baik, berarti artinya masih ada getaran tremor yang terpantau di seismogram. Iya, Bang, hari ini ya, sudah terjadi 4 kali erupsi. Baik, sudah 4 kali. Bang, dari 4 kali erupsi yang sudah terjadi, seberapa luas dampak dari abu vulkanik dari erupsi ini? Kalau dampak abu hingga sampai saat ini Kabupaten Karo yang terdampak baru 3 kecamatan. Tetapi untuk kabupaten lain kemungkinan sudah terdampak juga karena beberapa penyakit kesempatannya. Baik, terima kasih Bang Armen atas informasinya. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog dengan Pak Riyadil. Pak Riyadil, ini kan sudah diketahui bahwa ada 4 kali erupsi terjadi pada hari ini. Ya. Seperti apa BPBD mengamati dan apa yang akan dilakukan? Ya, begitu kita mendengar dan melihat langsung sejak 8 Agustus yang lalu ya, setelah 1 tahun Juni 2019 tidak aktif lagi erupsi ini, kita bergerak cepat melakukan kaji cepat bersama dengan BPBD Kabupaten Kota. Yang pertama ingin kita pastikan adalah keselamatan warga masyarakat. Baik. Itu dulu kita pastikan. Ternyata setelah kami kemarin ke sana, dan diikuti juga erupsi yang kedua pada tanggal 10 Agustus dan hari ini 4 kali,
itu sampai hari ini tidak ada korban ya. Tapi kita ingin menyelamatkan manusia dulu. Kita sudah menyiapkan berbagai rencana. Terburuk itu kalau kita melakukan evakuasi. Ini belum ada evakuasi. Baik. Seperti kita sudah menyiapkan hunian sementara yang pembangunan huntara yang 2 tahun lalu. Itu bisa kita siapkan. Baik. Sudah dipersiapkan langkah-langkah atau strateginya ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa langkah dan strateginya ini lebih mendalam. Saya lempar dulu ke Bang Benjamin. Bang Benjamin, ini melihat terjadinya erupsi sebanyak 4 kali. Bagaimana pengamat ekonomi melihat erupsi Gunung Sinabung ini berdampak pada sisi ekonomi? Ya, jadi pada dasarnya kemarin kita hanya melihat kalau erupsi itu hanya terjadi 1 atau 2 hari saja, tapi ternyata sampai berlangsung sampai hari ini sebenarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan ini besar sekali. Pertama, kita sudah melihat adanya tren kenaikan sejumlah kebutuhan harga pangan pokok masyarakat, khususnya dari hortikultura yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten Karo. Baik. Banyak itu, mulai dari soya putih, mulai dari brokoli, kol dan wortel, ada lagi juga kita melihat tomat juga sudah mulai mengalami kenaikan. Ini sebenarnya nanti akan memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat yang ada di wilayah Kota Medan. Karena Medan ini kan salah satu sumber pemasukan untuk bahan pokoknya itu berasal dari Kabupaten Karo yang khususnya tadi yang terkena erupsi tersebut. Dampak ekonomi yang perlu kita pertimbangkan seperti yang disampaikan tadi oleh bupatinya ya langsung ya, bahwasanya ada kerugian sekitar 40 miliar di tingkat petani. Ini memang perlu didatangi langsung, perlu didata dan diberikan solusinya tuh petani itu apa. Misalkan dengan memberikan bibit nantinya setelah erupsi selesai, atau mungkin memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk bantuan sosial kepada petani-petani tersebut. Karena kalau seandainya nanti dibiarkan saja, kita khawatirnya petani enggan untuk turun ke ladang. Ini bisa berdampak lebih panjang lagi terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang ada di luar wilayah Kabupaten Karo itu sendiri, khususnya terkait dengan pengendalian harga kebutuhan bahan pokoknya. Nah, jadi memang berapa potensi kerugian yang bisa ditimbulkan akibat erupsi ini? Sebenarnya kita nggak hanya menghitung dampak ekonominya saja, dampak kesehatan ini kan juga perlu dihitung lagi. Tadi beliau sudah menyatakan bahwasanya ada perumahan sementara, berarti kan ada kos yang harus keluar di situ, belum lagi nanti ada evakuasi, ada biaya lagi yang keluar. Jadi memang kalau saya pikir sih untuk pemerintah daerah, Pemda sebaiknya bisa fokus untuk menyelesaikan masalah ekonomi di masyarakat yang terkena dampak erupsi itu terlebih dahulu. Baik. Kalau dari sisi harga saya yakin nanti kalau seandainya tomat misalkan langka nih, kita nggak berharap ya tomat langka, cabai bermasalah, distribusi barang dari Kabupaten Karo bermasalah, saya yakin pedagang-pedagang yang ada di Kota Medan ini akan mencari sumber pemasukan bahan pokok baru. Dan sejauh ini saya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pedagang yang ada di Laut C, itu mengatakan bahwasanya kalau nanti tomat bermasalah dari Kabupaten Karo akibat erupsi, mulai dari karena kerontokan atau distribusinya terganggu, harganya naik di atas Rp10.000 per kilogram, mereka akan mencari sumbernya di sumber dari tempat lain, yaitu dari Bukit Tinggi. Baik. Sudah ada komunikasi semuanya, sudah ada komunikasinya. Jadi tapi memang dampaknya yang perlu dipertimbangkan bukan hanya inflasi yang kemungkinan besar akan terjadi nantinya, tetapi kerugian secara material yang dialami oleh petani itu yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Baik, berarti ada kerugian material yang harus diprioritaskan. Ya. Saya lempar lagi ke Pak Riyadil. Pak Riyadil ini kan mengingat bahwa dampak dari erupsi Gunung Api Sinabung ini cukup besar. Ada 24 desa di 4 kecamatan yang terpapar abu vulkanik. Dari catatan BPBD sendiri, seperti apa dampak yang sudah dihitung oleh BPBD? Ya, kita sudah melakukan kaji cepat dengan BPBD Karo. Kemarin juga kita sudah bahas ini di pos komando dan satgasnya itu Pak Dan Ramil beserta Bupati dan Pak Kapolres. Sementara ini kita lihat itu yang pertama itu masalah dampak Sinabung kepada manusianya. Baik. Kita pastikan posko sudah berdiri 24 jam, mulai tingkat pustu sampai kepada puskesmas. Dan itu yang diperlukan situ asal ini adalah obat tetes mata segala macam. Ya, sudah dibuka pos 24 jam. Dan yang kedua di bidang pertanian, benar ya. Saya juga sudah melihat langsung pertanian masyarakat itu khususnya di Desa Setepu, Kecamatan Namentran itu hampir 30-50% itu kalau hari ini juga terjadi lagi tadi itu erupsi bakal mati. Baik. Nah, sebetulnya kita juga kemarin sudah menyampaikan 10 unit blower karena hujan tidak turun, jadi blower kita sampaikan. Tapi hari ini terjadi lagi ya itu bisa mati semua itu tanaman kentang saya lihat, apalagi cabai. Berapa unit Pak blower yang sudah disampaikan? 10 blower kemarin sudah kita sampaikan pada hari kemarin. Kemarin ya Pak. Ya. Pak, apa benar luas lahan yang terpapar ini 1.843? Ya, data sementara itu 1.483 dari Dinas Pertanian Karo.
Jadi itu bisa saja meningkat. Baik. Ya, meningkat eskalasinya karena belum semua kita data. Ya. Tapi kita hanya di 3-4 kecamatan ini saja yang kemarin kita data. Ya, dari ada lebih kurang 23 komoditas yang terkena di 1.483 hektar ini. Baik. Nah, sebenarnya kita walaupun kemarin tidak terjadi erupsi ini, Bapak Gubernur melalui stimulus ekonomi penanganan COVID ini sudah merencanakan, bahkan dalam 2-3 hari ini kita merencanakan pertanaman itu di Kabupaten Karo, Baik. jagung, cabai, kentang, dan sebagainya. Nah, jadi kita harus menghitung ulang kembali nih, karena ada double bencana ini, ada COVID-nya, dampak COVID ekonomi, kemudian ada lahan pertanian akibat Gunung Sinabung ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan mengenai tanggap hadapi erupsi Sinabung. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog semut, boleh menghubungi di nomor 0618-003-9630. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali lagi dalam Dialog Semut dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai tanggap hadapi erupsi Sinabung. Saya akan lempar pertama kepada Pak Riyadil kembali. Ya. Pak Riyadil, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ada lahan sekitar 1.483 hektar yang terpapar COVID-19 dan tadi Bupati juga menyampaikan kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Ya. Kemudian Bapak, untuk penanganan yang dilakukan saat ini oleh BPBD di sejumlah lokasi terdampak abu vulkanik ini sudah seperti apa? Apakah sudah dilakukan pembersihan jalan kembali atau sudah ada bantuan untuk tanaman dari warga atau seperti apa, Pak? Ya, saat ini tadi seperti saya sampaikan kita masih menangani warga dulu, pemukiman. Kita sudah menyiapkan ada 7 pemadam kebakaran, ditambah 1 unit punya BPBD, mobil tangki untuk melakukan penyiraman pembersihan beberapa lokasi permukiman seperti jalan, rumah ibadah segala macam. Itu yang pertama. Kemudian kita secara cepat mendirikan posko di sana. Baik. Untuk melayani publik. Nah, untuk pertanian itu kita harus hitung ulang karena ini terus terjadi erupsi, sehingga pertanaman itu kita menunggu dulu. Baik. Kalau semalam itu masih bisa saya hitung-hitung dengan Kadis Pertanian masih bisa diselamatkan itu 50% sampai 75%. 50% sampai 75%. Kalau tidak terjadi hari ini, nah hari ini terjadi lagi, sehingga itu membuat panas tanaman itu. Ya, beberapa tanaman yang mungkin bisa tahan itu seperti kopi masih bisa. Kopi ya. Tapi kalau terus-menerus seperti ini, dia akan mengalami dehidrasi, kepanasan. Baik, akan terancam gagal panen ini, Pak. Gagal panen, puso. Baik. Ya. Saya lempar ke Bang Benjamin. Bang Benjamin, ini kan kerugian lahan mencapai 40 miliar rupiah. Ini cukup besar ternyata. Dan kegiatan masyarakat juga pastinya terganggu akibat paparan abu vulkanik. Apakah erupsi Gunung Api Sinabung ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara? Mengingat bahwa saat ini Sumatera Utara juga tertampar nih pertumbuhan ekonominya akibat COVID. Iya, kita tahu bahwasanya Sumut kemarin pertumbuhan ekonominya minus 2,37%. Satu kali lagi nanti kalau minus ini resesi kan gitu ya. Jadi memang ini tugas berat. Kalau kita bilang sih bahwasanya kalau seandainya nanti nih erupsi terus berkesinambungan, katakanlah kalau saya sih berharap ada ekspektasi yang bisa lebih akurat memprediksi gimana sih siklus erupsi yang terjadi di Sinabung ini. Apakah dia hanya 2 atau 3 hari? Kalau sekarang udah 4 hari, mungkin nanti ke depan skenario terburuknya itu berapa hari? Kalau seandainya nanti berlangsung selama 1 minggu atau 2 minggu saja, ini tanaman kan tadi kan beliau sudah menyampaikan bahwasanya ini banyak tanaman yang akan mati. Ini terpaksa ditanam ulang kembali. Baik. Ini butuh waktu lagi. Kita menunggu bahwa tanaman itu bisa menghasilkan itu setidak-tidaknya 1,5 hingga 3 bulan yang akan datang. Artinya apa? Sumut harus bersiap. Dengan skenario seperti ini, pertumbuhan ekonomi yang jelek, anggaran pemerintah daerah dan pusat habis untuk bantuan sosial, lantas ada erupsi lagi, ini anggaran apa lagi yang harus dikeluarkan? Baik. Oke ya, skala prioritasnya memang kita harus ke Kabupaten Karo, itu yang pertama. Jadi memang manusianya itu dulu yang perlu diselamatkan, itu dulu memang kuncinya. Tetapi kalau seandainya ini dibiarkan, atau mungkin erupsi berlangsung selama 1 pekan, saya melihat potensi inflasi di bulan Agustus ini sangat kemungkinan besar tercipta. Kalau saya hitung sekarang, inflasi mungkin sudah bergerak di angka 0,3 sampai 0,4%. Tetapi nanti ini bisa berubah. Kan begitu ya. Nah, selanjutnya adalah coba bangun komunikasi antara pemerintah dengan petani. Kira-kira petani ini masih mampu nggak melakukan panen terhadap tanamannya tadi? Kalau menurut beliau, ini kan belum dievakuasi. Kalau dievakuasi sudah pasti nggak mampu sama sekali kan. Gitu kan. Nah, terus kita atur skenario terburuk apa yang akan dialami masyarakat di Kota Medan sebagai penyumbang inflasi lebih dari 80%. Kan itu penting. Jadi kalau seandainya saya mikir, tetap
nanti ada anggaran khusus yang harus dikeluarkan di luar gugus COVID yang seharusnya lebih fokus terhadap penanganan masalah corona, tapi karena erupsi kita harus punya anggaran ekstra di situ. Itu yang pertama. Selanjutnya, lakukan komunikasi terhadap kajian kemungkinan stok pangan apa yang bakal langka di tengah masyarakat. Saya kasih solusi, fokuskan kepada komoditas-komoditas pangan yang paling banyak memberikan kontribusi konsumsi masyarakat di Kota Medan. Ya, karena saya fokus ke Medan terus, karena Medan yang paling akan terpuruk terhadap dampak ekonomi erupsi Sinabung. Pertama, cabai. Kedua, tomat, bawang merah. Itu perlu dikondisikan sedemikian rupa sehingga stoknya tidak berkurang, sehingga harganya nggak naik. Kalau seandainya kita bicara sawi putih, kol, atau mungkin wortel, atau mungkin brokoli, atau mungkin komoditas pangan yang lainnya, beliau tadi kan nyatakan ada 23. Baik. Ini sebenarnya komoditas pangan yang lainnya ini itu bisa disubstitusi. Artinya gini, masyarakat tuh kalau seandainya hari ini saya mau nyayur brokoli, oke lah brokoli mahal, atau mungkin brokoli langka, atau mungkin karena suatu hal tidak tersedia di pasar gitu. Saya bisa beralih ke yang lain, ke bayam kah, ke kacang panjang kah, kan kayak gitu ya. Baik. Tetapi kan yang perlu diperhatikan, cabai ini sama bawang berlaku semua sama. Kalau Setiap sejauh masyarakat ini, selalu ada. Bang Benjamin melihat pemenuhan kebutuhan ini sendiri, khususnya untuk komunitas sayur, sudah mengalami gangguan atau seperti apa? Sudah. Jadi memang kondisi ketersediaan bahan pangan khususnya hortikultura, sayur-sayuran itu sudah bermasalah di Kota Medan. Nggak hanya sayur-sayuran, buah-buahan juga udah naik ini. Baik. Nah, naiknya tuh gila loh. Ada yang naik 300%, ada yang 400%, ada yang 600% gitu loh. Jadi memang kalau seandainya ini berlangsung terus erupsinya, ya kita siapapun di antara kita di sini nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa menyelesaikan erupsi itu kecuali yang maha kuasa kan gitu. Tapi kan kita juga harus bersiap. Ini kebijakan apa yang harus kita ambil dan kebijakan apa yang harus kita lakukan. Berarti harus ada kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini, karena ini adalah bencana alam. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Saya lempar ke Pak Riyadil. Pak Riyadil, ini kan kemarin sempat menyampaikan bahwa masyarakat masih ada yang nekat untuk memasuki wilayah zona merah dalam radius 5 km. Apa sebenarnya Pak alasan masyarakat sampai mereka nekat masuk ke dalam radius berbahaya, Pak? Ya, sebetulnya kita sudah melakukan pengendalian. Yang pertama dari dulu levelnya itu awas menjadi level 3 siaga, sehingga radius dari zona merah itu bergerak ke dalam. Baik. Nah, itu sudah kita lakukan pembatasan 3 sampai 5 kilo. Ya, memang itu peraturan, tapi di lapangan itu kita lihat ada yang curi-curi masuk ke dalam. Mereka pertahankan. Ini kita himbau melalui dan Satgasnya Gunung Sinabung itu, tolong dong dilakukan patroli kembali. Karena kita tidak tahu awan panas ini bisa suhunya sampai 800 derajat, ya. Jadi bisa membuat kita hangus dan di situ. Nah itu, jadi kita minta kepada warga masyarakat agar menjauhi zona merah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi lagi di erupsi ini, tolong itu selalu pakai masker lah. Baik. Jadi kita selama ini pakai masker dengan COVID, kita juga harus pakai masker karena ada debu Sinabung ini. Kemudian ketiga, kalau terjadi lahar dingin, itu agar dijauhi sungai-sungai yang mendekati permukiman. Saat ini sudah selesai dibangun oleh Balai Wilayah Sungai 2 itu 29 sabodam. Ya, pengendalian untuk lahar dingin ini sudah siap. Jadi itu kita minta itu dijaga. Baik. Dan itu juga diperhatikan, ya. Dan khusus kepada ini kan sekarang sudah mulai berkembang nih kemarin wisatanya nih. Nah, ini harus kita ingatkan kembali nih orang-orang yang menuju desa wisata untuk diingatkan jangan mendekat lagi kalau ada peringatan daripada pusat vulkanologi terjadi erupsi. Apakah diturunkan Pak ini Pak personil-personil untuk mengantisipasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat pengunjung? Kita sekarang udah banyak relawan kita nih, sejak 1 minggu sejak Sabtu udah banyak turun relawan. Apa masyarakat juga dilibatkan Pak? Dilibatkan semua untuk melakukan edukasi, sosialisasi tentang bahaya erupsi Gunung Sinabung ini. Baik, kita terima kasih kepada relawan yang sudah sampai hari ini mereka masih bekerja ini. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai seperti apa nanti langkah yang harus disusun oleh pemerintah dan kemudian apa saja himbauan-himbauan yang lebih mendalam bisa disampaikan oleh BPBD kepada masyarakat terhadap erupsi Gunung Api Sinabung ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dalam Dialog Sumut bisa menghubungi di nomor 06180039 630. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali lagi dalam Dialog Sumut dan kita lanjutkan perbincangan mengenai tanggap hadapi erupsi Gunung Api Sinabung. Saya lempar kembali ke Pak Riyadil. Pak Riyadil kemarin sudah melakukan rakor atau rapat koordinasi bersama stakeholder terkait dan juga pemerintah Kabupaten Karo. Seperti apa strategi ataupun solusi yang sudah disusun oleh BPBD bersama pemerintah terkait untuk menangani masalah erupsi Gunung Api Sinabung ini? Baik dari strategi
tingkat rendah hingga ke tingkat yang paling tinggi? Ya, sebenarnya kita di tahun ini memasuki akhir daripada penanganan erupsi Gunung Sinabung, permukimannya di Siosar 3 tahap 3 ya. Ada 892 unit rumah yang akan kita selesaikan di bulan 10 ini. Termasuk juga kemarin sudah kita serahkan 103 unit bantuan APBD provinsi itu ya. Baik. Termasuk juga lahan pertanian mereka yang 0,5 hektar itu. Nah, tapi ini Tuhan lebih maha tahu, 4 kali erupsi sampai hari ini itu juga menjadi kita harus menghitung ulang dulu kebutuhan masyarakat setempat khususnya di 4 kecamatan tadi itu. Khususnya lagi lahan pertanian. Lahan pertanian dan kesehatan masyarakat. Ini menjadi fokus utama kita dua ya. Nah, kita juga sudah menyiapkan sebetulnya plan B, tidak hanya kita pertanaman itu di Karo. Kita akan menanam itu di lahan tidur, kemudian menanam bawang putih di Humbang Hasundutan, bawang merah juga di daerah Pantai Timur, termasuknya di Humbang, yang merupakan yang bukan sektor basis. Ya. Jadi bawang putih itu bukan sektor basis sebagai sumut. Tapi kita akan menanam ini. Lebih kurang rencana kita 200 hektar itu di Humbang Hasundutan bawang putih. Baik. Nah, jadi tetap kita siapkan plan B-nya untuk penanganan bencana ini. Baik, sudah ada rencana-rencana yang sudah disusun. Ya. Sebentar kita akan sapa dulu penelpon yang sudah bergabung bersama kita dengan Bapak Sukiwi dari Medan. Bapak, silakan pertanyaan ataupun masukan yang ingin disampaikan kepada narasumber saya. Iya, saya perlu kasih masukan dan pandangan. Kita sekali ini erupsi yang terjadi di Sinabung, ya, masyarakat sungguh sangat merasakan satu kesulitan di dalam ekonomi. Apalagi kita tahu sekarang bukan hanya erupsi, yang paling berat yang kita sekarang sedang hadapi itu masalah COVID-19 ini. Jadi harapan kami yang sebagai masyarakat, ya, sebagai rakyat yang ada di Sumatera Utara secara khusus, kita sangat mengharapkan pemerintah daerah itu jangan lagi lambat-lambat untuk menangani semuanya ini. Ya, pemerintah daerah itu harus sigap, harus cepat. Karena ini penderitaannya ini semakin bertambah. Karena sudah kena COVID, kena lagi erupsi. Baik, terima kasih. Ekonomi sekarang udah banyak yang kena PHK. Kalau pemerintah nggak cepat, nggak sigap, nggak ligat. Baik, terima kasih Bapak sudah kita dapat untuk masukannya. Tadi Pak Sukiwi menyampaikan bahwa ada harapan dari masyarakat terkait Pemda harus cepat tanggap untuk menghadapi masalah COVID dan juga erupsi Gunung Api Sinabung. Pak Riyadil, BPBD ini kan bertugas dalam 2 bidang yang berbeda, COVID dan erupsi Gunung Api Sinabung. Bagaimana BPBD membagi fokus agar harapan masyarakat ini bisa terpenuhi? Ya, kita di dalam penanggulangan bencana tidak hanya BPBD aja. Semua stakeholder atau saya sebutkan namanya pentahelix ya, masyarakat, media, dunia usaha, perguruan tinggi semua kita libatkan. Baik itu penanganan COVID juga sama penanganan Sinabung ini. Dan ini secara simultan dan bersama harus kita lakukan dua-duanya. Harus ada manusia yang harus kita selamatkan ya. Baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatannya. Ini fokus kita ya. Itu fokus kita ke depan. Bahkan semalam saya pastikan sama Kadis Kesehatan Karo, pastikan pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat itu nomor 1. Baik. Makanya sejak itu hari Selasa itu langsung didirikan pos kesehatan. Didirikan pos kesehatan. Ya, 24 jam. 24 jam ya Pak? Ya. Saya lempar ke Bang Benjamin. Bang Benjamin, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dari sisi ekonomi untuk membantu warga yang terdampak abu vulkanik? Mengingat bahwa Kabupaten Karo ini 75% masyarakat ini adalah petani hortikultura. Betul. Jadi memang nggak ada pilihan lain selain pemerintah memberikan alokasi anggaran cepat terkait dengan bantuan sosial yang bisa diterima oleh masyarakat, khususnya para petani yang ada di wilayah Kabupaten Karo. Yang kedua, pastikan itu yang namanya perusahaan-perusahaan baik itu swasta maupun BUMN itu bisa mengeluarkan CSR-nya. CSR-nya keluarkan, bantu masyarakat di petani yang ada di Kabupaten Karo. Kenapa kita harus fokus ke sana? Karena dampak dari erupsi ini membuat mereka nggak beraktivitas. Itu nanti rentetan turunan masalahnya mulai dari distribusi barang, mulai dari konsumen yang ada di Kota Medan maupun konsumen di wilayah lainnya akan mengalami kerugian. Jadi kita minimalisir dampak kerugian ekonomi yang lebih besar dengan cara menyelamatkan terlebih dahulu petaninya yang di daerah Kabupaten Karo itu tadi. Jangan pernah berpikir bahwasanya kalau petani bermasalah, konsumen di sini bisa tenang-tenang loh. Jangan berpikir seperti itu. Begitu nanti mereka nggak beraktivitas, di sini bermasalah serius lagi.
Begitu mereka nggak turun ke ladang, harga pangan bisa gila-gilaan yang di sini kan gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi, jangan sampai nanti pemerintah terlambat mengeksekusi kebijakannya sehingga dampak multiplier efek yang negatif itu terjadi di tengah masyarakat. Selain inflasi, udah daya beli turun, banyak PHK, nggak ada penghasilan, harga barang naik. Baik. Ini sama aja buat masyarakat tuh udah penghasilannya nggak ada, ditambah beban lagi dengan harga kebutuhan pokok yang makin mahal. Sama aja, mereka akan turun daya belinya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, udah inflasi tinggi, daya beli turun, pertumbuhan ekonomi jelek, ini sama aja kita membiarkan sumut berpeluang masuk ke jurang resesi di kuartal ketiga 2020 ini. Baik. Itu Kalau misalnya bantuan kredit ini mungkin bisa menjadi solusi apa tidak, Bang? Kalau kredit kita berharap jangan kredit ya. Artinya bantuan kredit ini kan kita tidak tahu erupsi kapan selesai. Iya. Begitu masuk bantuan dalam bentuk pembiayaan yang diterima oleh petani. Petani belum tentu nih bisa berladang lagi atau mungkin nanti nanamnya berhasil atau tidak. Atau bukan nanti ada erupsi datang lagi gitu kan. Yang iya pembiayaan yang dia terima jadi masalah buat dia di masa yang akan datang. Baik. Ini perlu kita hindarin. Jadi memang solusinya satu. Ada bantuan sosial langsung terjun ke lapangan, baik bantuan sosial yang menyelamatkan petani atau bantuan dalam bentuk tanaman yang bisa membuat nanti lahan pertanian tadi bisa hidup kembali. Beliau sudah menyatakan bahwasanya ada lahan kosong yang bisa ditanamin, maksimalkan itu. Baik, Ya, berarti harus itu ada yang perlu bantuan kita langsung harapkan, kepada masyarakat petani ataupun yang terdampak abu vulkanik. Pak Riyadil, kemarin saya sempat datang ke daerah Desa Naman di Kecamatan Namanteran bahwa mereka ini mengeluhkan atau membutuhkan air, membutuhkan masker, dan membutuhkan yang namanya bantuan sembako, Pak. Ini seperti apa, Pak? Ya, tahap pertama kita sudah menyalurkan tuh 70.000 masker ya sejak hari Sabtu Minggu tuh sampai hari ini. Rencana kita besok juga akan menyerahkan masker lagi, ya. Kemudian yang kedua tadi kita pastikan air bersih. Sampai sekarang ini air bersih belum terganggu, tapi suplai air untuk kebutuhan penyemprotan infrastruktur rumah jalan itu sangat dibutuhkan. Kita sudah bahas itu, kita akan mobilisasi CSR perusahaan air situ yang ada kan banyak sekali itu di daerah Sibolangit sama di Tanah Karo. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi itu sudah cukup. Jadi ada 7 kendaraan yang kita mobilisasi, termasuk mobil pemadam kebakaran, mobil air minum dan mobil water cannonnya milik Polres. Ya itu udah di lokasi. Jadi di bidang pertanian sebetulnya kalau tidak ada kemarin ini erupsi ini kita sebetulnya sudah menyiapkan ini. Bahkan dalam waktu 2-3 hari sudah mulai ini. Penanaman di lahan tidur, penanaman cabai, kemudian bawang putih, kemudian juga jagung, kentang dan sebagainya. Baik. Kalau bantuan sembako, Pak, gimana, Pak? Apakah ada memang sudah sembako sudah yang sudah disampaikan oleh kabupaten kota. Kita akan menambah nanti itu mungkin besok atau lusa. Baik. Ya. Baik, terakhir Pak Riyadil, boleh disampaikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan erupsi Gunung Api Sinabung ini agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ya, baik pemirsa, khususnya saudara-saudara kita masyarakat yang berada di sekitar Gunung Sinabung, sebagaimana rekomendasi daripada Pusat Vulkanologi, yang pertama itu jauhi itu zona merah yang sudah disepakati. Ya, sudah disepakati oleh kita masyarakat dengan pihak TNI Polri Kabupaten. Kemudian supaya masyarakat yang melakukan aktivitas wisata untuk sementara menjauhi dulu. Baik. Ya, apalagi di desa-desa yang mendekati di Kecamatan Namanteran ini atau Brastagi juga, kalaupun apa selalu memakai masker lah. Ya, jika terjadi abu vulkanik datang tiba-tiba itu dikurangilah aktivitas keluar rumah. Itu yang penting. Kemudian masyarakat yang berada dan bermukim di sungai-sungai yang menjadi tempat aliran lahar dingin itu supaya tetap waspada. Baik. Ya, bisa saja tiba-tiba nanti hujan datang, maka material yang ada di Gunung Sinabung itu akan turun ke bawah ini. Ini juga membahayakan dari sisi lahar dingin. Baik. Itu ya. Arti yang keempat ini kita minta agar masyarakat keluarlah dari zona merah. Keluar dari zona merah. Kita minta ya masyarakat siapapun itu yang ada di zona merah agar keluar secepatnya dari zona merah itu. Baik, terima kasih Pak Riyadil dan juga Bang Benjamin bahwa memang masyarakat dihimbau atau direkomendasikan untuk menggunakan masker, kemudian tidak memasuki kawasan zona merah radius 5 km dan mewaspadai bagi masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai yang berhulu di Gunung Api Sinabung agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan semoga pemerintah bisa segera memperbaiki atau membangkitkan kembali ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Karo di mana masyarakat petani membutuhkan bantuan dari para pemerintah. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Gini, Pak.